Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6C. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Vikon ketiga. Pada hari ini adalah hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 10 lewat 11 menit di jam Bapak. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan belajar pelajaran matematika. Kita akan menyambung Vikon yang sebelumnya, yaitu membahas masih bilangan bulat, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkalian bilangan bulat. Bapak harapkan kalian sudah siap untuk belajar ya. Kalau sudah siap belajar, ayo angkat jempolnya semuanya. Semuanya sudah siap belum? Oke, yang belum ada videonya berarti belum siap. Azra, Afni, Safar, videonya aktifkan. Nah, oke, siap ya. Baik, terima kasih sudah turunkan tangannya. Baik anak-anak, Bapak akan coba munculkan presentasinya. Nanti tolong diperhatikan baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon untuk Safar mikrofon dimatikan. Ya. Tampilan presentasi Bapak akan terlihat di handphone masing-masing. Silahkan dicermati baik-baik. Jika tampilannya kurang bagus, bisa posisinya landscape atau miring begini ya untuk melihat tampilan. Kalau berdiri begini nanti kan terlalu kecil, nanti bisa dimiringkan. Ya, dimiringkan juga bisa. Baik. Nah, sekarang di tampilan HP masing-masing sudah tampak ya. Jadi kita akan belajar matematika kelas 6. Bukunya seperti yang tampak di layar. Materinya adalah perkalian bilangan bulat. Jadi tolong disimak baik-baik ya materi ini. Nah, jangan lupa ini pada pertemuan ini Bapak rekam. Nanti bisa ditonton kembali di channel Azazigit. Jangan lupa ya di like dan subscribe ya, supaya tulisan subscribe-nya tidak lagi berwarna merah. Udah, Pak. Oke, terima kasih bagi yang sudah Udah, subscribe. Pak. Udah. Oke, matikan kembali mikrofonnya lagi. Udah, Pak. Udah. Ya. Materi perkalian bilangan bulat masih satu kompetensi dengan materi kemarin mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita akan fokus pada perkalian dan minggu depan kita akan membahas materi pembagian dan seterusnya. Sehingga harapannya kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan khususnya hari ini adalah perkalian bilangan bulat. Indikator pembelajaran diharapkan siswa atau kalian yang pertama bisa menentukan ya, paham perkalian bilangan bulat. Jangan sampai setelah belajar hari ini perkalian masih bingung lagi. Jadi perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Jadi soal-soal cerita yang melibatkan operasi perkalian, nanti mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian bisa lebih memahaminya. Kita langsung masuk ke materinya perkalian bilangan bulat. Sekarang perhatikan gambar anak-anak. Di sini ada gambar buah apel ya. Ya, di toko buah, jadi ada toko buah. Kita sering menjumpai toko buah di sekitar kita ya, baik di pinggir jalan maupun di tempat-tempat pertokoan atau pasar. Di sebuah toko, ini sebuah permisalan saja, ada sebuah toko menjual apel buah dalam bentuk kemasan, dikemas. Nah, setiap satu kemasan berisi 15 buah apel. Kalau kita hitung ada 15 ini. Di sininya 5, ke bawah 3. 5 kali 3, 15. Nah, sementara Beni berencana membeli sebanyak 4 kemasan. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemasan. Jadi pertanyaannya adalah, berapa buah apel yang dibeli Beni? Apakah kalian akan menghitung satu-satu? Nah, terlalu capek ya satu-satu ya. Apalagi banyak sekali. Nah, maka contoh permasalahan ini kita bisa menjumlahkan semua apel. Mau jumlahkan satu-satu boleh, tapi yang paling enak caranya adalah misalnya ini. Kemasan pertama isinya 15. Kemasan 2 15, 3 15, 15. Jadi
setiap kemasan, satu kemasan yang berisi 15 ini dijumlahkan berulang-ulang. 15 ditambah 15 ditambah 15 tambah 15. Jadi 15-nya ini ada 4 kemasan. 4 sama dengan 4 dikali 15. Artinya ada 4 kemasan, setiap kemasannya berisi 15 buah apel. Sehingga ini bisa dinyatakan dalam pernyataan matematika dituliskan 4 kali 15 sama dengan 60. Jadi jumlah apelnya ada 60. Nah, caranya seperti itu kalau mau menjumlahkan buah apel. Apakah boleh dengan cara lain, Pak? Misalnya ngitung satu-satu boleh. Tapi kita berkaitan dengan materi ini perkalian bilangan bulat adalah 4 kali 15 sama dengan 60. Jadi jumlah buah apel yang dibeli oleh Beni adalah 60 buah. Mudah-mudahan contoh permasalahan ini bisa dipahami ya. Sekarang Bapak lanjutkan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perkalian? Jadi perkalian definisi atau pengertiannya adalah penjumlahan yang berulang. Jadi penjumlahan yang berulang seperti tadi 15, 15, 15, 15 kan berulang-ulang jumlahkan 15. Sekarang Bapak beri contoh. Hitunglah perkalian berikut. Ada perkalian 6 kali 5. Ya, bagaimana menerapkan penjumlahan berulang seperti pengertian perkalian yang di samping ini. Jadi 6 kali 5 itu artinya adalah 6 kalinya 5. Artinya 5 dijumlahkan berulang-ulang sebanyak 6 kali. 6 kali 5 artinya 5 ditambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi 5 tambah 5, 10 tambah 5 adalah 15, 20, 25, dan 30. Jadi 6 kali 5 adalah 30. Mungkin kalau sudah hafalan, kalian bisa langsung menjawab 6 kali 5 berapa 30. Tapi dari mana 30 itu? 30 itu diperoleh dari penjumlahan yang berulang kali. Apa yang dijumlahkan? Bilangan 5 sebanyak 6 kali. Jadi 6 kali 5 adalah penjumlahan berulang bilangan 5 sebanyak 6 kali. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Nah, karena bilangan bulat, seperti yang sudah kita pelajari anak-anak, bilangan bulat itu tidak hanya bilangan positif saja, tetapi bilangan negatif. Nah, ini contoh kedua perhatikan, atau contoh 1.25. Negatif 3. Nah, ini bilangan bulatnya negatif. Kalau tadi positif sama positif ya, contoh pertama. Contoh kedua ini bilangan negatif 3 dikali 2. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan pola berikut. Nah, perhatikan anak-anak. 2 inilah yang akan kita jumlahkan berulang-ulang. Tapi kita akan menggunakan pola. Kita awali dengan 2 kali 2. 4. Semua 2 ya di belakang karena ini bilangan bulatnya 2. 1 kali 2, 2. Jadi sampai 0 kali 2, 0. Negatif 1 kali 2 ternyata hasilnya negatif 2. Jadi polanya adalah dari pertama 2 kali 2, 4. 4 ke 2 ke bawah itu dikurangi 2. Jadi 4 kurangi 2. 2 kurangi 2, 0. 0 kurangi 2, negatif 2. Negatif 2 kurangi 2. Kemarin kan kita sudah belajar pengurangan bilangan bulat. Negatif 4 kurangi 2, negatif 6. Jadi artinya negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Jadi artinya hasil dari negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Karena pengalinya adalah negatif 3. Jadi kalau, nah sebentar, Bapak akan tunjukkan di garis bilangan. Nah ini contoh ya. Contoh kalau ini positif sama positif. 2 kali 3. 3 melangkah 3 ke kanan. Jadi 3-nya ini langsung melangkah 3, 1, 2, 3 sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Dan searah karena ini positif maka dia ke kanan. 1, 2, 3 lagi. Jadi melangkahnya 2 kali. Nah, 1 kali langkahan, 1 kali berjalan itu 3 langkah. Nah ini 3 jarak ya. 3. Jadi ini artinya 3 ditambah 3. 2 kali 3. 3 kali 3 hasilnya pas di titik 6. Bagaimana dengan negatif? Artinya melangkah 3 dari titik 0 pertama. Dia itu melangkah 3 tetapi ke kiri karena dia pengalinya negatif 2. Jadi 0 ke negatif 3
sebanyak 2 kali lipat. Sebanyak 2 kali, tetapi berbalik arah karena negatif ke kiri. Sehingga jawabannya negatif 6. Nah, itu contohnya. Sekarang kita perhatikan contoh selanjutnya. Contoh 1.26 atau contoh ketiga. Sekarang 5 dikali negatif 7. Dengan pola yang sama, maka kita tuliskan bilangan 5-nya kali 5, 25. Kalau 5 kali 4 kita tahu 20. Dan seterusnya. Artinya pola ini akan berkurang. Satu kali ke bawah berkurang 5. 25 ke 20, 20 ke 15 kurangi 5, 15 kurangi 5, 10. Nah, kita lihat mulai dari 0 nih. Negatif 7. Jadi siapkan negatif 1, 2, 3 sampai 7. Sehingga 5 kali negatif 1, negatif 5. Artinya ini akan berkurang juga 5 ke arah kiri. Ya, sama juga ke arah kiri. Artinya negatif 7-nya nanti ini kelihatan ya, agak tutup tulisannya ini. Sehingga diperoleh ketika sudah ke 5 kali negatif 7. Jadi ini berkurang 5 ya. 0 kurangi 5, negatif 5. Negatif 5 kurangi 5, negatif 10. Dan seterusnya. Seperti langkah terakhir ini, pola terakhir ini. Negatif 30 kurangi 5 adalah negatif 35. Sehingga 5 kali negatif 7 adalah negatif 35. Jadi hasilnya negatif 35. Baik, contoh selanjutnya. Sekarang perkalian bilangan negatif dengan negatif. Yaitu di sini contohnya negatif 2 dikali negatif 3. Sekarang perhatikan polanya. 2 kali negatif 3. Negatif sama pertama ini positif sama negatif, negatif 6. 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. 0 apapun bilangan, jika dikalikan dengan 0 maka jawabannya 0 ya. 0 kali negatif 3, 0. Apapun bilangannya ya. Pasti jawabannya 0. Negatif 1 kali 3 ternyata ini bertambah 3 ya. Polanya bertambah 3. Negatif 6 tambah 3, negatif 3. Negatif 3 tambah 3, 0. 0 tambah 3, ini ke bawah juga bertambah 3 semua. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 3, 6. Sehingga negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Ini hasilnya adalah positif 6. Jadi negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Nah, dari keempat contoh tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Sekarang contoh yang tadi pertama, 6 kali 5. Ini bilangan positif dengan positif. Hasilnya tadi 30. Contoh yang tadi juga ada 5 kali negatif 7. Bilangan positif dikalikan negatif menjadi negatif 35. Contoh yang ketiga tadi negatif 3 kali 2. Bilangan negatif dikalikan positif adalah negatif. Dan contoh yang terakhir tadi negatif dikalikan negatif. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan adalah positif 6. Dari contoh ini maka bisa kita simpulkan anak-anak, perhatikan tandanya ya. Sekarang yang pertama ini. Jika ada bilangan positif, ini 6 kan positif tadi. Dikalikan yang positif, misalnya 6 kali 5. Dua-duanya adalah positif, maka jawabannya adalah positif. Nah ini harus dipahami dari contoh ini, maka kita bisa menyimpulkannya. Yang pertama adalah jika positif dikalikan positif, bilangan positif dikali bilangan positif, pasti nanti jawabannya positif. Tinggal dikalikan aja, 6 kali 5, 30, pasti positif. Sekarang contoh kedua, jika bilangannya salah satunya positif, sebelah kirinya misalnya negatif, jadi contohnya adalah ini, 5 dikali negatif 7, maka jawabannya nanti adalah negatif. Jadi positif kali negatif pasti negatif. Jadi di sini positif kali negatif jawabannya negatif. Sekarang tinggal dikalikan aja. 5 dikali 7, 35. Nah itu caranya seperti itu. Yang ketiga, jika ada bilangan negatif dikali positif, contohnya adalah negatif 3 dikali 2, maka jawabannya adalah negatif. Jadi negatif dikali positif sama dengan adalah negatif. Jadi negatif. Tinggal dikalikan angkanya saja. 3 dikali 2, 6. Jadi negatif kali positif jawabannya negatif. Tinggal angkanya dikalikan jawabannya negatif 6. Dan contoh yang terakhir,
Jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, nanti jawabannya positif. Contohnya yang sudah tadi, negatif 2 dikali negatif 3 adalah positif. Tinggal 2 dikalikan 3, maka jawabannya adalah 6. Dan ini bisa untuk membantu kalian dalam menyelesaikan perkalian bilangan bulat. Jadi tolong ini dipahami, nggak perlu dihafal, nggak apa-apa sebenarnya kalau sudah terbiasain aja. Positif kali positif, maka jawabannya positif. Positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif. Pokoknya kalau salah satu ada negatif, maka negatif. Tetapi kalau dua-duanya negatif, justru jawabannya adalah positif. Begitu ya kesimpulannya dari perkalian bilangan bulat. Sekarang satu materi lagi. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, itu ada sifat-sifatnya. Begitu juga perkalian. Ketika pada penjumlahan dan pengurangan, kita mengenal sifat komutatif dan asosiatif. Tetapi pada sifat perkalian, ini ada tambahan satu sifat lagi, namanya distributif. Seperti apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Contoh sifat pertama adalah komutatif. Artinya, ketika nilai bilangan itu ditukar dan dikalikan, coba hitung. Maka jawabannya apakah sama atau tidak. Contoh, negatif 5 kali 4. Tadi kan kalau negatif kali positif pasti negatif. Jadi 5 kali 4, 20. Sekarang dibalik, 4-nya yang di depan, negatif 5 yang di belakang. Sama enggak jawabannya? 4 kali negatif 5. Positif dikali negatif. Pasti jawabannya negatif. Negatif ya. Negatif. 4 kali 5 adalah 20. Jadi sama. Mau ditukar posisi letak bilangannya, maka jawabannya sama-sama negatif 20. Artinya, komutatif berlaku pada sifat perkalian. Jadi, mau dibolak-balik sama. Misalnya 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2 tetap. Artinya dibolak-balik perkalian tidak ada masalah. Jawabannya sama. Sifat yang kedua namanya asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan dalam pengerjaan operasi hitungnya. Contoh, 7 dikali negatif 4 kali 3. Ini ada 3 bilangan, positif, negatif, positif. Yang dikurung dikerjakan dulu. Sehingga 7-nya tetap, negatif 4 kali 3, negatif kali positif adalah negatif, 4 kali 3 adalah 12. 7 kali negatif 12, jawabannya negatif 84. Sekarang dikelompokkan yang dikalikan yang depannya dulu. 7 kali negatif 4, baru nanti hasilnya kali 3. Apakah sama dengan 84? Ya, silakan nanti dihitung, coba dihitung. 7 kali 4 berapa? Ayo, 28. 28 kali 3, 84. Sama. Jadi, sebelah kiri jawabannya 84, sebelah kanan ketika dihitungnya dari depan dulu, sama juga hasilnya negatif 84. Artinya, sifat asosiatif, pengelompokan dalam mengerjakan soalnya, itu juga berlaku. Sifat yang ketiga, namanya distributif. Contoh begini, distributif itu. 3 bilangan, ada perkalian dan penjumlahan. Yang dikurung ini artinya dikerjakan dulu. 7 dikali, buka kurung, negatif 5 tambah 6 sama dengan, dalam operasi hitung bilangan, dahulukan adalah yang pertama kali adalah yang dikurung. Jadi di sini 7 kali, yang dikurung adalah negatif 5 ditambah 6. Jawabannya 1. Negatif 5 tambah 6 adalah 1. Sehingga 7 kali 1, 7. Sekarang bagaimana kalau didistributifkan? Distributifkan itu artinya dia dipecah ya, disebar ya, penyebaran ya. Bahasa Indonesianya penyebaran. Sehingga ini, 7 dikali negatif 5 dulu, dikerjakan. Setelah itu, 7 kali 6. Nah, nanti baru dijumlah. 7 kali negatif 5. Negatif 35. Ditambah 7 kali 6. Berapa? 42. Negatif 35 ditambah 42. Jawabannya 7. Sama. Artinya distributif juga berlaku pada sifat-sifat perkalian. Nah, ini
sifat distributif ini jika ini adalah perkalian, terus di dalamnya penjumlahan, maka boleh dituliskan jika ada A kali B plus C, artinya A dikali B, karena ini penjumlahan, maka penjumlahan A kali C. Bagaimana kalau pengurangan? A kali B dikurangi A kali C, artinya disebar dia, penghitungannya disebar. Ini berlaku pada sifat-sifat perkalian. Nah, begitu anak-anak ya mengenai materi pada perkalian bilangan bulat. Jadi, Bapak ingatkan kembali, kesimpulannya adalah jika ada bilangan positif, dikali positif, jawabannya positif. Jika ada salah satunya negatif, positif kali negatif, atau negatif kali positif, jawabannya negatif. Nanti negatif kali negatif, jawabannya positif. Nah, nanti jam 11 di classroom nanti ada tugas Bapak berikan. Tugas keempat matematika, tapi nanti akan muncul jam 11. Jadi setelah belajar ini, Pak, bagaimana kalau masih belum paham? Bapak di classroom juga sudah membagikan materi filenya kan sudah tadi jam 8. Terus jam 9 tadi ada video juga. Kurang lebih sama juga penjelasannya, bahkan lebih bagus videonya ya. Nanti rekaman ini juga akan Bapak simpan, Bapak taruh di YouTube sehingga bisa dilihat lagi. Baik, itu materi yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan. Khususnya perkalian bilangan bulat. Ada yang mau ditanyakan? Atau Bapak yang tanya nih? Yang mau bertanya, aktifkan mikrofonnya. Chatnya ada banyak. Tolong isi chatnya karena ini direkam nih. Ayo pakai bahasa-bahasa yang bagus. Ini bahasanya pakai pakai nama-nama alat dapur lagi. Ada gigi terbang. Nah, tolong ya anak-anak ya. Meskipun di chat gunakan bahasa yang bagus karena ini bisa jadi Bapak nilai nih. Oh, kata-katanya tidak bagus, tidak sopan namanya kan. Jadi tolong ya dalam chat juga gunakan kata-kata yang bagus. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak bertanya, Bapak mau tanya nih, Bapak perkalian ya. Oh ya, syarat untuk perkalian bilangan bulat berarti harus bisa perkalian bilangan positifnya. Ya, kan sudah tuh, Bapak sering dengar hafalan-hafalan tuh di kelas. Coba Fauzan. Fauzan, aktifkan mikrofonnya Fauzan. Halo Fauzan. Tidur. Nadila. Nadila, aktifkan mikrofonnya Nadila. Coba. Mikrofonnya, enggak apa-apa. Videonya kok yang dimatikan. Siapa yang mau Bapak tanya? Siapa? Azra? Baik, ada yang mau ditanyakan? Kemarin banyak tanya penjumlahan pengurangan. Ya, coba ya perhatikan ini ya. Lagi Bapak berikan contoh bagaimana cara mengerjakan perkalian bilangan bulat ya. Sebentar Bapak bagikan presentasinya. Baik, sudah kelihatan ya yang Bapak buka ya. Misalnya kalau yang positif sama positif kan tadi sudah bisa ya. Coba 3 kali 6. Jawabannya berapa nih anak-anak? Aktifkan mikrofonnya. 18. 18. Ini positif sama positif ya. Coba lagi. Misalnya 4 kali negatif 5. Berapa ini nak? Ayo nyalakan mikrofonnya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya tidak bisa, Pak.
4 kali negatif 5. Nah, sekarang Saya, Pak. berapa, Azra? Saya, Pak. Berapa nih? Berapa? Saya, Pak. Hah? 50, Pak. 50. Saya, Pak. 4 kali negatif berapa? 15. 20, Pak. 20. 20. 15. 20, Iya. Pak. Positif apa negatif? Negatif. Negatif 20. Negatif 20. 20, Pak. Betul. Negatif 20, Pak. Ikut-ikutan mereka, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tidak tahu, Pak. Ya sudah, matikan mikrofonnya dulu. Gemoy. Matikan Ikut-ikutan mikrofon. mereka, Pak. Matikan Matikan mikrofonnya sudah. dulu. Ya, sekarang gini ya caranya ya. Ikut-ikutan mereka, Pak. Matikan Ikut-ikutan mikrofonnya. mereka. Iya, Sapar, matikan mikrofonnya dulu. Sekarang perhatikan. Ini adalah positif ya. Bilangan 4 adalah positif. Negatif 5 jelas ini negatif. Jadi apapun bilangan kalau perkalian positif dikali negatif pasti jawabannya negatif ya. Kalau salah satunya negatif pasti negatif. Tinggal 4 kali 5 negatif 20. Jadi begitu kan, mudah kan? Nah, coba lagi misalnya. Nanti yang Bapak sebutkan jawab ya, yang Bapak sebutkan namanya ya. Negatif 6 kali 7. Coba Saparudin jawab. Berapa Sapar? 42. 42. Begini. Nadila, apakah betul Nadila jawabannya 42? Betul lah, Pak. Betul lah, Nadila. Nadila, apakah betul jawabannya? Ini 42? Ini negatif loh ya. Negatif kali positif. Negatif apa positif jawabannya? Jika ada bilangan negatif. Iya, ini kan negatif. Yang ini positif. 42. Iya. Negatif ya. Betul. Jadi jawabannya negatif 42. Oke. Betul juga. Paham ya? Lagi misalnya. Paham. Saya lagi, Pak. Saya lagi. Negatif 5 dikali. Biasanya kalau setelah tanda operasi hitung ada negatif, biasanya dikasih tanda kurung. Tapi kalau di depan biasanya nggak perlu. Misalnya negatif 5 dikali negatif 8. Siapa nih yang aktif? Bentar, jangan ada yang bicara dulu. Bapak cek. 40. Sahrul, mana Positif Sahrul? 40, Pak. Sahrul, berapa jawabannya Sahrul? Positif 40. Positif 4. Positif 40. Iya, betul. 40. Positif 40 ya. Jadi, jika ada positif, negatif, bilangan negatif, dikali negatif, maka jawabannya adalah positif 10. Ini positif 40. Oke. Ya, itu. Mudah kan? Lagi, Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Oh, mudah sudah. Lagi, Pak. Lagi, paham. Sekarang Bapak ketik soalnya di kolom chat. Jawabannya tulis di chat ya. Ya, bentar. Soal pertama. Tuh lihat. Nah, itu. Ayo jawab cepat-cepatan. Enggak, itu nomornya. 1 itu nomornya. 7 kali 8. Ketik, ayo diketik. Jangan ada yang bicara. Ketik aja jawabannya. Yuk, siapa yang cepat? Ayo. 42. Sapar 42. Yang lain? Ada 43. Yang lain, ayo. Mana yang betul nih? 7 kali 8. Yang betul pertama kali jawab adalah Nur Afni 56. Ya. Soal kedua. Siap, soal kedua ya. Sudah nggak usah dijawab yang nomor 1. Yang... Lagi. Ya, soal nomor 2. Lagi. Lagi, Pak. Bentar, ini Bapak lagi ngetik soalnya. Lagi, Pak.
Lagi. Sabar. Soal nomor Sabar. 2 Saya ini sudah ada. Soal nomor 2. Negatif Ya, 7 saya, Pak. kali 9. Nur Afni, salah. Oke, Fauzan benar. Jawabannya adalah negatif 63. Iya, jawabannya negatif 63 ya. Betul. Tadi yang jawab. Ya. Untuk Afni, Sarul, ini kan salah satunya ada negatif nih. Jadi kalau ada negatif kali positif pasti negatif. Ya. Lagi nih, soal nomor 3. Yang cepat tadi Fauzan tadi yang benar ya. Soal nomor 3. Lihat ya soalnya ya. Sudah terkirim? Oke. Negatif 8 dikali negatif 9. Jawabannya? Wih, hebat. Cepat Sahrul. Benar sekali. Positif ya. Karena dua-duanya negatif. Negatif. Oke, bagus. Pertanyaan keempat. Oke, kalau sudah benar Bapak lanjut. Iya, betul. 72. Positif. Soal nomor 4. Nadila terbalik. Mana ya? Yang susah, Pak. Susah mereka, Pak. Yang susah? Ya, Pak. Siap. Ntar, kok negatifnya belum ada. Ntar ya, ini Bapak lagi ketik. Oke, soal nomor 4. 5 dikali negatif 4 kali 6. Ayo, ada 3 bilangan. 5 dikali negatif 4 kali 6. Sahrul, negatif 120. Wih, hebat Sahrul nih. Mantap. Main HP, Pak. Dia kok mencuri. Kalkulator. Ya, Main kalkulator. kalau sekarang Main curang. oke. Nomor 5 ya. Ya, Pak. Iya, kalau pembelajaran di rumah kamu harus jujur nih, ya. Ntar. Ntar Bapak lagi ketik. Ini perkalian aja semua ya. Oke, soal nomor 5. Ini terakhir aja hari ini ya, terakhir. Nanti tugasnya nanti bisa dilihat jam 11. Nur Afni positif 300, Saparudin negatif 300. Yang lain? Ada yang positif, ada yang negatif. Ayo, yang betul berapa ya? Oke, ada 2 jawaban ya. Negatif 300 sama positif 300. Mana yang benar? Yang benar adalah pertama negatif kali negatif. Negatif 6 kali negatif 5. Maka jawabannya positif. Berarti 6 kali 5, 30. Positif 30. Positif 30 kali 10. Positif 300. Tadi yang jawab pertama adalah Nur Afni. Lagi. Sekali lagi. Belum jam 11. Terakhir. Belum jam 11. Ah, sebentar nih. Nih Bapak ada soal nih, sebentar. Ya, Pak. Bentar ya. Mana ya soalnya ya? Mantap kan? Belajar. Bentar dulu. Matikan mikrofonnya dulu. Bentar, Bapak buka bukunya dulu. Oh, salah buka. Ya, ini ada 10 siswa ya yang hadir hari ini. Mudah, Iya, Pak. mudah kan perkalian kan?
tinggal lihat Bagi-bagi. tandanya. Iya. Lihat tanda bilangannya. Betul. Tinggal dikalikan angkanya. Bentar, Bapak lagi buka buku dulu. Bentar ya. Soalnya nanti sebentar Bapak ketikkan di chat. Ya, bentar. Mudah-mudahan bisa di-copy nih. Tulis ya Zira tuh. Kayak gitu, Fauzan. Tuh, sudah ada soalnya tuh. Di kolom chat. Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo ada 4 lembar, 10 dolar. Itu cara bacanya ya. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu 10.000 tiap 1 dolar. Uang Edo sekarang berapa? Nah, ini namanya soal cerita permasalahan. Perkalian, menghitungnya pakai perkalian. Uangnya 9, uangnya 400.000. Oh, ada Fauzan 1 juta, Pak. Yuk, mana yang benar? Silakan hitung. Nanti kalau sudah ada jawaban, yang lain Bapak beritahu. Wih, Saparudin ini 5 apa ini Saparudin? 5 miliar. Nggak jelas Saparudin ini. Masa uang 41 Sahrul? Ya, baca baik-baik ya. Edo mempunyai uang Singapura. Edo punya 4 lembar. 1 lembarnya senilai 10 dolar. Jika 1 dolarnya, jika kurs rupiah 10.000 tiap 1 dolar, berapa uang Edo sekarang? Ayo, berapa? Ini kalau dibuat menjadi operasi hitung, ingat 4 lembar ya. 1 lembarnya berapa dolar tadi? 10 dolar. Jadi kalau 4 lembar ada berapa dolar? 4 kali 10 dolar. Jadi ini bisa dituliskan menjadi 4 kali 10 dolar. Ya. 4 kali 10 dolar dikali 1 dolarnya adalah 10.000. Jadi kalau dihitung bisa menjadi seperti ini. Tuh lihat Bapak sudah ketikkan. Menjadi perkaliannya menjadi 4 kali 10 kali 40.000. Jawabannya adalah berapa? Ada yang sudah ketemu? 4 kali 10 berapa? 40 kan? 40 kali 10.000? 400.000 jawabannya. Ada yang jawab benar tadi 400.000? Bapak cek. Nur Afni. Nur Afni tadi yang pertama jawab 400.000 Pak. Oh, bagus sekali Afni ya. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah 400.000. Nah, ini contoh penerapan perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sudah. begitu ya Nana ya. Sudah Kak, Pak? Sudah ya, cukup ya untuk hari ini ya. Nanti Ya, Pak. kalau mau latihan soal lagi, nanti jam 11, sebentar lagi 15 menit. Nanti di classroom ada tugas. Ya, ada tugas. Ya, Pak. Nanti dicoba dikerjakan. Anak titot. Ya. Anak titot. Dah, matikan mikrofonnya dulu. Ya, Pak. Baik, kalau Bapak rasa cukup pertemuan hari ini, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan Bapak ucapkan terima kasih sudah hadir pada Vicon yang ke-3 hari ini untuk materi perkalian bilangan bulat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.